Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas contoh laporan sementara untuk praktikum tekfar sediaan steril dengan bentuk sediaannya itu adalah salep mata ya. Oke, contoh laporan ini dikerjakan oleh Nike Fadilah. Oke, kita akan lihat apa yang sudah dicoba Nike untuk membuat laporan sementara dengan objeknya yaitu adalah sediaan salep mata. Oke, tujuan praktikum mengetahui cara pembuatan sediaan steril salep mata. Jadi mungkin kita kembali lagi ke dasar dulu. Sewaktu di tekfar cair dan liquid itu juga sudah pernah membuat sediaan semi solid, yaitu adalah sediaan salep ya. Salep mata juga kemungkinan pernah dilakukan, jika pun tidak karena ya real aplikasinya adalah saat ini di tekfar steril ini, karena beda, dia sama-sama salep ya. Selain dia, pembedanya adalah pada proses formulasinya, di mana ada langkah sterilisasi yang akan ditambahkan pada proses formulasinya, karena dia digunakan pada bagian yang mudah terkontaminasi sama mikroorganisme. Di sini adalah di mata. Jadi untuk mata itu ada salep, emulsi mata, dan tetes mata. Jadi ketiga bentuk sediaan itu akan melalui tahapan sterilisasi ya. Oke, jadi tujuan praktikumnya untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan sediaan steril ya. Jadi ini adalah cara mengetahui pembuatan sediaan sterilnya, dimana nanti yang akan berperan di sini adalah prosedur kerjanya ya. Apa saja pembedanya nanti dengan yang salep biasa gitu. Oke, mengetahui cara sterilisasi alat dan bahan. Ibu rasa ini tidak spesifik untuk tujuan praktikum atas nama salep mata ya. Jadi nanti bisa dicek lagi mungkin permasalahannya ya. Jadi ini bisa ditambahkan kira-kira apa permasalahan pada formulasi salep mata gitu ya. Salep mata mau mengetahui gitu. Mungkin cara ininya pemilihan dari basis atau jenis dari basis yang digunakan. Oke, kita lanjut ke formulanya. Di sini Nike formulanya adalah natrium sulfasetamid 25 mg dalam tube 10 gram ya. Jadi zat aktifnya adalah natrium sulfasetamid ya. Natrium sulfasetamid 25 mg. Kemudian formulasi standarnya itu didapatkan dari Fornas. Setiap gram mengandung sulfasetamid natrium 25 dengan basisnya itu adalah oculentum simplex ya, at 1 gram. Oke, ini penyimpanannya berarti di dalam tube. Nah, dan kita lanjut ke dibuat dengan cara teknik aseptis ya, karena dia mengandung natrium sulfasetamida yang merupakan golongan antibiotik. Berarti cara kerjanya atau cara formulasinya itu adalah secara teknik aseptis ya, bukan sterilisasi akhir. Oke, kita lanjut untuk tabel data pendukung, sama seperti injeksi dan infus sebelumnya gitu ya. Oke, rutenya salep mata. Oke, lanjut. Nah, di sini ada permasalahan dalam formula. Kita bisa lihat lagi kembali ke formulasinya. Untuk oculenta simplex itu terdiri dari setil alkohol, lemak bulu domba atau adepts, parafin, dan aselin putih ya. Jadi ada beberapa permasalahan yang wajib diketahui untuk kondisi di basis ya. Jadi yang pertama itu adalah penggunaan adepts lane ya. Adepts lane itu dia dapat menimbulkan radangan atau alergi.
hipoalergi ya, sehingga lebih baik itu tidak digunakan sebagai basis salep. Kemudian yang kedua itu adalah vaselin putih ya, vaselin album. Itu dia dapat menyebabkan iritasi mata karena kelebihan asam yang dikandungnya kalau tidak dinetralkan terlebih dahulu dengan KOH atau basa lainnya. Tapi demi keamanan itu lebih baik menggunakan vaselin flavum. Sehingga lebih baik menggunakan vaselin flavum ya. Jadi ini mungkin untuk diketahui saja permasalahannya yang secara umum untuk pemilihan dari si basis salepnya tadi gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke usul penyempurnaan. Basis salep menggunakan bahan yang mudah dicuci menggunakan gliserin ya. Ini juga menjadi pertanyaan, apakah hanya gliserin saja gitu ya, atau apa basis yang digunakan. Itu dituliskan di bagian ini usul penyempurnaannya, dituliskan lengkap. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena jika kita membaca pada usul penyempurnaan ini hanya menggunakan gliserin. Kita lihat dulu ke perhitungan bahan-bahan, nanti ada parafin, gliserin, dan vaselin flavum ya. Jadi ini datangnya dari mana? Dia tiba-tiba saja ada di sini padahal tidak ada usul penyempurnaannya tadi. Tidak ditambahkan pada usul penyempurnaan, sehingga makanya dimintakan ini harus sudah jelas di awal ya, sebelum dia nanti masuk ke perhitungan. Oke, kita lanjutkan ke basis yang dilebihkan 50%. Basis dilebihkan 50%. Nah, ini konsepnya adalah sama seperti sediaan ungmentum ya, yang tidak steril, yang non steril itu adalah karena ini ada proses peleburan ya. Jadi nanti ada peleburan, nanti mensterilkannya itu kan di dalam oven, kemudian ada proses penyaringan ya. Jadi di sini ini ditambahkan saja faktor apa yang menyebabkan dia nanti memerlukan dilebihkan gitu ya, karena ada kondisi dia disterilkan. Disterilkan di sini di dalam oven ya, dimana nanti wujudnya tentu akan dia mencair ya. Disterilkan di dalam oven, kemudian nanti ada proses memerasnya ya, atau menyaringnya, proses penyaringan ya. Jadi ini adalah proses-proses yang akan dilalui nanti sama si basisnya ini tadi, sehingga nanti usulnya adalah dilebihkan karena menghindari kehilangan bahan karena proses ini ya. Ada proses pensterilan atau itu meleburkannya nanti sama proses menyaringnya, sama nanti proses menyaringnya. Oke, kita lanjutkan ke perhitungan bahan-bahan ya. Jadi di sini adalah sulfacetamidnya 25 mg per gram, mau dibuat 10 gram berarti dia adalah 250 mg yang akan ditimbang. Dari 250 mg berapa sisanya untuk bisa menjadikan dia 10 gram, berarti sisanya adalah 9,79 gram. Ini adalah yang akan ditimbang pada cara kerja nanti ya. Ini adalah bobot yang akan ditimbang pada cara kerja. Kemudian baru masuk ke perhitungan dilebihkan 50%. Nah, dan ada proses sterilisasi, peleburan, dan ada nanti proses penyaringan. 50% dari 9,75 yaitu nanti berarti total bobot si vaselinnya keseluruhan itu ada vaselin. Basis secara keseluruhan adalah 14,625 gram. Tujuan di total bobot di sini dicari untuk bisa menentukan berapa masing-masing bobot si basisnya gitu, komponen basisnya. Jadi komponen basisnya itu yang pertama adalah si parafin leak ya, kemudian yang kedua itu ada si gliserin, dan yang ketiga ada vaselin flavum.
Oke, parafinlik di sini 4% dikali 14,625 dapatnya adalah 0,585 gram. Kemudian 1% dari si gliserin dikali 14,625 dapatnya 0,14625 gram, dan vaselin parfum itu sisanya ya. Jadi sini vaselin parfum sampai memenuhi 14,625 sehingga didapatkan vaselin parfum akhirnya adalah 13,89375 gram. Oke, lanjut kita ke data zat tambahan. Oke, ini data zat tambahannya, cara sterilisasinya semuanya di dalam oven atau cara D ya. Oke, lanjut ke jadi sehingga formulasi. Oke, mungkin di sini formulasi akhir ini tuliskan berapa bobotnya ya setelah perhitungan. Tuliskan bobotnya setelah perhitungan, jadi sehingga formulasi akhir itu jelas, dia tinggal copy paste saja dari penimbangan bahan-bahan. Nah, coba lihat sekarang nih, parafinlik 4 gram. 4 gram ini dari mana lagi nih 4 gram? Yang tadi 0,585 ini apa pula lagi ya? Jadi ini adalah salah ya, kondisinya bukan seperti ini. Jadi untuk penimbangan bahan-bahan ya langsung saja ini berapa tadi itu? 0,585 ya, 0,585 gram. Oke, kemudian 14625 untuk si gliserinnya langsung saja 0,14625 gram. Nah, vaselinnya juga jangan harus jelas dia ini berapa yang akan ditimbang, karena dia akan dimasukkan total ke dalam ke dalam apa tadi apa namanya, cawan untuk di sterilisasi di dalam oven, sehingga nanti untuk vaselinnya itu adalah 89375 gram. Ini untuk penimbangan bahan-bahan. Maka Ibu bilang tadi untuk diinjeksi juga sudah Ibu bilangkan, formulasi akhir penimbangan bahan-bahan itu angkanya pasti akan sama. Jadi tinggal copy paste saja lagi di bahan-bahan itu dari formulasi akhir ya. Jadi jangan dibuat seperti ini. Oke, kita lanjut untuk cara sterilisasi, disesuaikan nanti Erlenmeyer, Becker. Di sini lupa tubenya ya. Bagaimana cara sterilisasinya ya untuk tube. Oke. Kertas saring. Nah ya, nih kertas saring juga tidak ada. Gimana cara sterilisasinya? Kertas saring ya. Jadi intinya cek lagi alat dan bahan seluruhnya apa yang akan digunakan, itu dibuatkan tabelnya. Oke, kemudian ini bahannya. Oke, ini untuk di basis ini akan dikerjakan proses sterilisasinya ya. Ini juga akan dikerjakan. Juga dikerjakan. Nah, yang ini nanti dianggap saja sudah disterilkan. Oke, nah lanjut lagi ke cara kerja. Oke, siapkan alat dan bahan, timbang untuk membuat basis dengan cawan. Jadi ini mungkin nanti akan Ibu perbaiki. Ini nih siapkan alat dan bahan yang sudah disterilkan gitu otomatis ya. Oke, kita lanjut saja di sini. Timbang basis salep, timbang basis salep di dalam cawan penguap yang telah dilapisi kasa, itu 2 lengkap ya, dilapisi 2 rangkap kain kasa.
2 rangkap kain kasa. Kenapa 2 rangkap? Karena dia nanti kalau satu dikhawatirkan akan koyak dia saat nanti akan diperas. Satu lagi memang untuk seperti itulah caranya meyakinkan bahwa nanti basis itu akan betul-betul nanti steril dia ya, terbebas dari kontaminannya. Oke. Lanjut, berarti di sini ini tidak perlu lagi nih ya. Ini nanti tidak perlu lagi poin ketiganya karena juga sudah masuk di poin kedua. Timbang basis salep dalam jawaban pokok berarti basis salep semuanya gitu ya. Si gliserin, parafin sama si vaselinnya. Oke. Kemudian kain kasa ini oke lah. Kemudian disterilkan di dalam oven. Mau dibuat satu poin pun tak apa-apa ya, 2 rangkap kain kasa yang kemudian disterilkan di dalam oven 150 menit selama 1 jam sampai bahannya mencair ya. Ini selama lebih kurang 1 jam. Setelah disterilkan tadi, basis salep diperas dengan cara menjepit kain kasa dengan pinset steril ya. Ini dikerjakan juga ya. Kemudian digerus cepat di dalam lumpang sampai terbentuk basis yang baik, kemudian ditimbang 9,75 gram ya. Jadi ini yang ada tadi di pada perhitungan bahan-bahan khusus untuk si basis saja ya. Jadi itu yang digunakan itu hanya 9,75, 14, sekian itu adalah untuk dia pasti akan banyak. Jadi memang pada saat memeras itu yakinkan sudah semuanya, jangan sampai kurang pula nanti dari 9,75 gram ya saat dia setelah diperas. Kemudian timbang zat aktif yang telah disterilkan, digerus di dalam lumpang terlebih dahulu, kemudian baru ditambahkan basisnya. Terus kemudian langsung dimasukkan ke dalam tube yang telah disterilkan ya. Di sini ditekuk, maksudnya itu adalah kan nanti masuknya dari bagian ekor si tube, nanti ditekuk 3 kali tekukan seukuran si pinset nanti ya. Oke, kemudian baru dikemas. Oke, jadi seperti itu untuk Oke, sampai ke pembahasan. Ingat, jadi pembahasan kesimpulan dan hasil itu nanti adalah di laporan akhir. Untuk laporan sementara cukup sampai di cara evaluasi ini ya, jadi sampai di evaluasinya saja, memang betul-betul dijelaskan secara lengkap. Oke, demikian untuk pembahasan cara membuat laporan sementara praktikum sediaan steril. Bentuk sediaannya itu adalah salep mata. Oke, terima kasih untuk Nike Fadilah telah berusaha membuat laporannya, contoh laporannya sebaik mungkin. Ibu rasa, tapi ini fatal ya Nike kalau nanti di bahan-bahan dilakukan seperti ini ya. Di penimbangan bahan 4%, 4 gram, banyak sekali jadinya nanti gitu ya. Kemudian fasilnya juga tidak jelas itu berapa. Kenapa? Karena ini konsepnya akan ada proses peleburan ya. Jadi makanya harus jelas data pada formulasi akhir dengan penimbangan bahan-bahan itu sesuai dengan yang diperhitungkan. Oke, mungkin Ibu cukupkan demikian. Mudah-mudahan jadi pembelajaran. Jika nanti masih ada yang bingung atau bertanya, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.